Halo, selamat pagi pemirsa. Nama saya Wisasa Smaradeni di Kilas Berita Pagi ini. Hari ini kami akan menyampaikan rangkaian gempa susulan Sangihe pasca gempa magnitudo 7,7 di Filipina. Jadi, rangkaian gempa bumi susulan masih terus membayangi wilayah Laut Sulawesi dan Kepulauan Sangihe yaitu Sulawesi Utara. Untuk Badan Meteorologinya itu dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan hingga Rabu pagi telah terjadi sedikitnya 218 gempa susulan. Aktivitas seismik ini dipicu oleh gempa utama berkekuatan magnitudo yaitu 7,7 yang mengguncang wilayah Mindanao, Filipina Selatan pada Senin lalu. Dari ratusan gempa susulan tersebut, kekuatan terbesar tercatat mencapai 6,7 magnitudo. Salah satu guncangan yang cukup kuat juga terjadi pada Selasa siang, berpusat di laut 204 km barat Lautan Tengah dengan kekuatan 5,1 magnitudo pada kedalaman 24 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyatakan bahwa rentetan aktivitas seismik di Kepulauan Sangihe ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan pergerakan geser naik atau oblique retreat. Berdasarkan data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, guncangan kuat ini mengakibatkan sedikitnya 1.160 warga di Sulawesi Utara terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, tercatat 195 unit rumah warga, 2 bangunan gereja, dan 1 fasilitas rumah sakit mengalami kerusakan. Mengeluarkan peringatan dini dengan status siaga untuk wilayah Kepulauan Sangihe, BMKG kini telah resmi mencabut seluruh peringatan tersebut. Keputusan ini diambil setelah pemantauan ketat menunjukkan kenaikan permukaan air laut maksimal hanya setinggi 0,75 meter. Sementara itu di Filipina, gempa tektonik akibat aktivitas patahan Cotabato Trench ini dilaporkan sangat destruktif. Guncangan tersebut menyebabkan puluhan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur secara masif di Kota General Santos dan Provinsi Sarangani. Sekarang ini saya turun di lapangan langsung dan saya akan mewawancarai tentang mengenai gempa tersebut yang dari Filipina. Dan saya akan bertanya kepada orang-orang sekitar. Bu, boleh permisi saya mau tanya? Iya. Saya mau tanya tentang, menurut Ibu mengenai tentang gempa bumi di Filipina tuh bagaimana? Gempa bumi di Filipina itu memang sangat dahsyat ya, karena berpengaruh juga ke Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, Sangihe Talaut. Itu kondisi air laut di Sangihe Talaut itu mulai naik akibat gempa magnitudo 7,7 di Filipina gitu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Oke pemirsa, itu saja wawancara dari saya dan balik lagi ke TV Utama. Baik, selanjutnya mari kita beralih ke suasana yang lebih santai dan menyegarkan. Berikut liputan mengenai aktivitas warga di Taman Kota, Jakarta. Halo Nasya dan pemirsa di rumah, saya Urpi melaporkan langsung dari GBK Jakarta Pusat. Tepat di belakang saya terdapat taman yang sangat indah untuk Anda kunjungi, khususnya di Jakarta. Di sini banyak pengunjung yang datang untuk berjalan-jalan sore atau jogging dan membaca buku. Taman ini luasnya hampir 4 hektar yang menyatu dengan kawasan GBK yang sering digunakan untuk pengunjung untuk jogging sore serta bersantai dengan teman-teman. Bisa kita lihat di sini ramai orang berolahraga di sekeliling taman. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu pengunjung yang datang di taman ini. Baik, selamat sore, saya berbicara dengan siapa? Enica. Baik kakak, di sini ngapain sih kak?
jalan-jalan sore aja. Oh ya, kakak di sini jalan-jalan sore. Kakak di sini sendirian apa sama teman-teman? Sendirian Kak. Oh, di sini sepertinya nampaknya enak ya kak untuk bersantai. Ya enak banget Kak, karena di sini buat nge-refreshin otak biar kita juga ada. Baik Nasya, setelah saya mewawancarai pengunjung di sini, memang tempat ini sangat nyaman dan santai untuk Anda kunjungi, khususnya di Jakarta. Baik, saya Urpi melaporkan langsung dari GBK Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Urfi. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu destinasi favorit di Indonesia. Berikut eksplorasi destinasi wisata di Bali. Halo pemirsa, salah satu destinasi wisata yang selalu menjadi favorit adalah Pulau Dewata, Bali. Untuk inspirasi perjalanan Anda ke Bali, saya ajak Anda semua eksplor Pulau Dewata dengan destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Berikut liputannya. Pulau Dewata, Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya selalu saja menarik untuk dikunjungi. Kita awali perjalanan dari kawasan dataran tinggi Bedugul. Di sini pemirsa akan disambut dengan sejuknya udara pegunungan dan pesona Danau Beratan. Ikon utamanya tentu saja Pura Ulun Danu Beratan yang seolah mengapung di atas air, menciptakan landscape magis yang menenangkan jiwa. Bergeser ke pesisir barat daya, jangan lewatkan megahnya Pura Tanah Lot. Pura yang berdiri kokoh di atas batu karang lepas pantai ini adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari terbenam di Pulau Dewata. Puas menikmati pesona pura, saatnya memacu adrenalin dan mengagumi karya seni megah. Pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Patung karya Inyoman Warta ini bukan hanya ikon kebanggaan Bali, tapi juga pusat kawasan budaya yang menawarkan pertunjukan tari tradisional hingga panorama 360 derajat Bali dari ketinggian. Kemegahan patung setinggi 121 meter ini menyimpan proses pembuatan yang luar biasa dan memakan waktu hingga puluhan tahun. Berdiri kokoh di atas Bukit Kapur Uluwatu, mahakarya ini menggambarkan sosok Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda, sebuah simbol dan misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Saat mengeksplorasi area taman budaya seluas 60 hektar ini, Anda tidak akan pernah merasa bosan. Mulai dari menyaksikan film animasi pertualangan Garuda cilik di teater, berjalan di antara dinding batu raksasa hingga menikmati tarian khas Bali. Nah, bagi Anda yang mencari suasana baru dan kekinian, Nuanu wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Terletak di kawasan Pantai Nyanyi Tabanan, Nuanu bukanlah sekedar tempat wisata biasa. Ini adalah sebuah ekosistem kreatif terpadu seluas 44 hektar yang memadukan seni, edukasi, kesehatan, dan gaya hidup modern dengan desain arsitektur bambu yang sangat estetik dan ramah lingkungan. Tempat ini benar-benar membawa warna baru bagi pariwisata Bali. Kini, seluruh tiket destinasi wisata Bali tersedia di aplikasi online. Saat tiba di lokasi, tunjukkan barcode ke petugas untuk scan. Proses masuk jadi cepat dan praktis. Itulah sekilas suasana wisata Bali yang selalu menarik untuk dikunjungi. Dari pura yang indah sampai budaya yang kaya, semuanya membuat liburan terasa lebih berkesan. Dari Bali, saya Wine Aristi, pamit undur diri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rencana liburan Anda dan keluarga. Selanjutnya, kami akan menghadirkan informasi dari sektor ekonomi mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk kestabilan harga agar daya beli masyarakat tidak semakin terpuruk. Saya Dita Rupiani kembali melaporkan ke. Setelah informasi ekonomi, saatnya menjelajahi ragam kuliner yang menggugah selera. Berikut liputan destinasi kuliner pilihan untuk Anda. Pergi cari makanan lokal hingga kuliner kekinian. Halo, saya Nasya Alifah Hairani yang akan menemani perjalanan kuliner Anda sore ini. Hai foodies, hari ini saya ada di G-Town Square Tower, berlokasi di kawasan Gading Serpong, Tangerang. G-Town Square Tower dikenal sebagai salah satu pusat kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman di dalam satu tempat. Begitu memasuki area ini, pengunjung langsung disambut dengan banyak deretan kuliner yang disajikan. Dimulai dari makanan khas Indonesia, Jepang, Korea, Thailand, hingga berbagai dessert dan minuman kekinian. Iya, baik pemirsa, saya sudah ada dengan salah satu pengunjung di G-Town Square Tower. Dengan ibu siapa saya berbicara? Saya Ibu Rina. Baik, ibu tahu tempat kuliner ini dari mana? Ibu tahu tempat ini dari teman sama sosial media, karena ibu sering tuh lihat banyak artis-artis sama konten kreator ke sini, dan sekarang akhirnya kesampaian. Baik, untuk menu yang ibu pesan pada hari ini apa saja? Kebetulan hari ini saya memesan ayam kremes dan juga es dogernya sebagai hidangan penutup. Untuk yang saya paling suka di sini adalah es dogernya karena rasa manisnya tuh pas. Dan juga ada beberapa topping, misalkan ada kolang-kalingnya, ada cinconya, agar-agar, kelapa dan alpukat. Pokoknya cocok banget deh kalau kita buat minum siang-siang. Untuk kisaran harga sih sangat terjangkau ya. Harganya masih sangat relatif murah untuk berbagai menu di sini. Berita tadi adalah berita terakhir untuk sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa.